وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan ni'mah dan segala karunia-Nya yang hingga saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan petunjuk dan taufik darinya hingga kita semua dapat senantiasa untuk beristiqamah di dalam berubudiyah kepadanya. Maka tidak ada untaian kata yang paling indah untuk kita sampaikan melainkan dengan bertahmid kepadanya, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah kita semua adalah hamba Allah yang senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya. Berselawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta mengikuti, mentauladani akan sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Hidayah, insyaallah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali kajian kita. Adapun pembahasan kita pada kesempatan di pertemuan kali ini yaitu mengenai bab i'tikaf. Bab ini membahas tentang i'tikaf. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf menurut bahasa itu artinya berhenti atau berdiam. Adapun menurut istilah ini ketika seseorang memasuki masjid kemudian dia berniat untuk beriktikaf, ya, kemudian dia berdiam sejenak di dalamnya dengan melakukan amal-amal ibadah, maka itulah yang disebut dengan i'tikaf. Ya. Kalau dia masuk masjid, dia berniat i'tikaf tetapi dia langsung keluar seperti melintas begitu, itu tidak dianggap i'tikaf. Jadi yang i'tikaf itu masuk dengan niat tertentu, yakni i'tikaf, kemudian berdiam sejenak dengan melakukan amal-amal ibadah. Kemudian baru dia keluar. Kan duduknya yang sejenak tadi itu walaupun tidak ngapa-ngapain, ya, duduk saja ataupun tertidur dia, kan, maka dianggaplah dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian rukun i'tikaf ini ada 4, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rukun i'tikaf. Jadi i'tikaf ini ada rukun juga, ya. Bukan salat saja yang ada rukun. I'tikaf itu juga ada rukun. Yang pertama berniat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu hanya sah dilakukan dengan niat. Kalau enggak niat, ya enggak sah. Kalau dia mau i'tikaf tapi tidak niat, ya tidak dapat pahala i'tikaf. Itu innamal a'malu binniyat. Baik. Jadi rukunnya ada 3. Yang pertama berniat. 4 maaf, ada 4 rukunnya. Yang pertama berniat.
Berniat di sini sesuai dengan jenis i'tikaf, ya, sesuai dengan jenis i'tikaf. Nanti saya akan sampaikan ada 3 macam i'tikaf dan cara berniatnya itu berbeda-beda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Nanti akan saya sampaikan tentang kaifiat tata cara niat, ya. Intinya di sini rukun yang pertama i'tikaf itu adalah berniat. Yang kedua berdiam atau menempati, berdiam atau menempati diri di masjid. Nah, ini kalau jenis i'tikaf yang mutlak itu nanti akan saya sampaikan juga. Itu tidak mesti satu harian, ya. Tidak mesti sampai seharian gitu. Ya, sampai seharian. Datang kita masuk dengan niat i'tikaf sejenak, ya, itu sudah dapat pahala ibadah, senantiasa beribadah. Baik. Itu yang pertama, berniat. Yang kedua, berdiam atau menempati diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah. Ya, sekurang-kurangnya selama tumakninah. Sekedar mana lamanya tumakninah itu? Sekedar bacaan subhanallah. Jadi dia masuk masjid itu dia berdiam sejenak, sekedar bacaan subhanallah. Nah, itu sudah dikatakan mu'takif, seseorang yang beriktikaf. Baik. Kemudian yang ketiga, yakni di masjid. I'tikaf ini mesti di masjid. Kalau di musala itu tidak sah i'tikaf. Maka dikatakan rukun i'tikaf itu di masjid. Masjid Nurul Huda boleh sah. Masjid Jami' afdal. Mana Masjid Jami'? Masjid Raya Sabawa, Masjid Raya An-Nur, itu Masjid Jami'. Masjid besar. Jadi intinya masjid itu sah untuk kita beriktikaf di situ. Didirikan Jumat padanya, itu sah kita beriktikaf di situ. Baik. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sah orang yang beriktikaf di musala. Orang iktikaf di musala tidak sah. Nah, ini harus kita perhatikan. Kecuali perempuan. Ya, di dalam mazhab Hanafi, ya. Bapak Ibu, di dalam mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i, ya. Di dalam mazhab Hanafi, perempuan boleh iktikaf di musala, ya. Atau di musala di dalam rumahnya. Kalau ada musala, boleh perempuan. Ini menurut mazhab Hanafi. Bagi perempuan yang seperti apa? Yakni bagi perempuan yang khawatir kalau dia keluar, ya, dari rumahnya, atau dia khawatir kalau dia iktikaf di masjid takut terjadi apa-apa pada dirinya. Nah, ini maklum lah ya, macam-macam kekhawatiran ini boleh jadi ada kekhawatiran seperti itu. Ya. Maka di dalam mazhab Hanafi boleh dia iktikaf di musola. Itu mazhab Hanafi. Baik. Kemudian selanjutnya rukun iktikaf yang keempat yakni al-mu'takif, orang yang beriktikaf itu sendiri. Apa maksudnya? Ya mesti ada orang yang beriktikaf itu. Kalau tidak ada orang yang beriktikafnya macam mana pula bisa terlaksana ibadah iktikaf itu? Nah, itu rukun, Pak. Rukun. Begitulah pembahasan fikih itu, bahasanya seperti itu. Rukun yang keempat orang yang beriktikafnya ada. Jadi 4 itu rukun iktikaf. Ya, baik. Kemudian syarat i'tikaf itu ada 3. Syarat i'tikaf itu ada 3. Yang pertama muslim, dia beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga suci dari hadas besar. Itu syarat i'tikaf. Non muslim tidak sah i'tikaf. Orang gila atau anak-anak, ya, nah, itu juga sebenarnya tidak dianggap beriktikaf. Sebagian ulama menjelaskan berakal sehat di sini ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, tidak gila. Kalau gila tidak sah i'tikaf. Adapun anak-anak itu tidak masalah, boleh beriktikaf itu. Ya, baik. Yang ketiga suci dari hadas besar. Jadi kalau ketika ibu-ibu i'tikaf kemudian datang haid, ya batal i'tikafnya. Ya, baik. Kemudian pembahasan selanjutnya macam-macam i'tikaf dan yang membatalkannya. Macam-macam i'tikaf dan yang membatalkannya. Nah, ini mesti dicatat ini Bapak Ibu. Ya.
Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya i'tikaf itu terdapat 3 macam i'tikaf. I'tikaf itu terdapat 3 macam i'tikaf. I'tikaf yang pertama, i'tikaf mutlak. I'tikaf apa? Mutlak. I'tikaf mutlak ini Bapak Ibu artinya adalah i'tikaf yang biasa-biasa. Jadi setiap kali Bapak Ibu masuk masjid boleh Bapak Ibu berniat i'tikaf. Jadi setiap kali masuk masjid niat i'tikaf. Setiap kali masuk masjid niat i'tikaf. Itu namanya i'tikaf mutlak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk masjid hanya sekedar membaca doa masuk masjid itu rugi Bapak Ibu. Maka masuk masjid sekaligus niat i'tikaf. Jadi walaupun kita duduk-duduk terkadang tertidur kita itu dianggap senantiasa beribadah. Jadi masuk masjid jangan sekedar baca doa, ya, tapi niatkan juga i'tikaf. I'tikaf yang jenis pertama ini, i'tikaf mutlak ini, ya, sekurang-kurangnya ya tadi itu lamanya dia di dalam masjid itu sekedar apa? Sekedar tumakninah. Ya. Duduk dia sejenak, dia masuk sudah niat i'tikaf, kemudian duduk dia sejenak, kemudian dia keluar itu sudah dikatakan i'tikaf gitu. Tapi yang seperti ini tidak dianjurkan. Saat niat kemudian masuk masjid duduk aja terus dikeluar gitu. Kan enggak, ya kan? Masuk masjid niat i'tikaf tentu sekurang-kurangnya 2 rakaat salat sunat. Nah, maka dia sudah disebut sebagai mu'takif. Ini i'tikaf yang biasa-biasa. Kemudian dia keluar. Nah, ini i'tikaf mutlak namanya. Ya. Baik, dan niatnya, bicara niatnya, nawaitu li'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Lillahi ta'ala. Nah, itu cara berniat i'tikaf mutlak. Baik. Kemudian jenis i'tikaf yang kedua, i'tikaf yang terikat dengan waktu namun tidak terus-menerus. Seperti apa itu? Ketika Bapak Ibu masuk masjid, niat i'tikaf 1 hari umpamanya. Niat 1 hari. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini 1 hari karena Allah Ta'ala. Ini baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lah. Ya. 1 hari atau 2 hari atau 3 hari ya, dia berniat seperti itu. Nah, maka cara pelaksanaannya tidak mesti berturut-turut. Ya. Tadi kan dia masuk masjid kemudian dia berniat, aku iktikaf di masjid ini 2 hari dia bilang. Nah, 2 hari di situ tidak mesti berturut-turut. Dia lakukan i'tikaf yang pertamanya di hari Senin, i'tikaf yang keduanya itu dia lakukan di hari Rabu, tidak ada masalah. Selagi dia tidak niatkan berturut-turut. Kalau dia niatkan sengaja aku beriktikaf di masjid ini 2 hari berturut-turut, kata dia, yang mesti berturut-turut. Nah, itu jenis i'tikaf yang kedua. Ini apa? I'tikaf yang mencapai 1 hari full, ini besar pahalanya. Kalau i'tikaf yang mutlak yang pertama tadi itu ya dianggap senantiasa dia beribadah, itu aja pahalanya. Ya. Tapi kalau i'tikaf yang kedua ini mencapai 1 hari full, ini hadisnya jelas Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ya'takafa yauman," sesiapa yang beriktikaf 1 hari penuh, ya, ibtigha'a wajhillah, semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala, ja'alallahu bainahu wa bainan nar salata khanadiq. Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka jahanam sejarak 3 parit, sejauh 3 parit. Apa maksudnya itu? 1 parit saja kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulama menjelaskan itu lebih jauh di antara langit dan bumi. 1 parit itu kita katakanlah sejauh langit dan bumi. 3 parit Pak, 3 kali itu Pak. Itu full 1 hari Pak ya. Full 1 hari i'tikafnya dapat pahala 3 parit. Apa 3 parit? Sekali lagi 1 parit itu ya Allah jauhkan diri kita dari api neraka jahanam itu sejarak langit dan bumi. Ya, Bapak Ibu sampai tidak i'tikafnya 1 hari full? Kalau tidak sampai 1 hari full tidak dapat pahala ini. Ya. Kalau cuma masuknya sebentar 2 rakaat salat sunat terus keluar, itu namanya i'tikaf mutlak. Itu jenis i'tikaf yang pertama tadi.
Iktikaf yang kedua ini dia terikat dengan waktu, namun tidak mesti terus menerus tadi ya. Jadi mesti full. Jadi nanti ada tuh Bapak Ibu yang membatalkan iktikaf. Ada 7 perkara yang membatalkan iktikaf. Yakni iktikaf yang mencapai 1 hari atau 10 hari akhir itu di bulan Ramadan ini Pak. Itu ada yang membatalkannya, hal-hal yang membatalkannya yang mesti kita perhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu iktikaf 10 akhir, ya niatnya mau ikut 10 akhir ini, ya, atau ikut program di masjid-masjid itu kan mengadakan 10 akhir itu Pak, dia ikut. Namun dia datang maghrib, kemudian dia pulang habis tarawih, atau dia datang pas orang qiyamul lail malam jam 3, jam 2, jam 3 itu. Habis subuh dia pulang. Itu tidak termasuk i'tikaf 10 akhir. Itu dia termasuk di dalam i'tikaf yang dikatakan i'tikaf mutlak. Karena tidak sampai 1 hari. Dapat pahala juga, tapi pahala apa? Senantiasa beribadah. Dapat pahala senantiasa beribadah di dalam masjid itu saja. Kalau yang 3 hari tadi tidak dapat ya. Ini yang mesti kita perhatikan betul-betul masalah ini. Ya. Nah, jadi iktikaf yang kedua ini iktikaf yang tidak terikat dengan waktu dan pelaksanaannya tidak mesti terus-menerus. Cara berniatnya wa man i'takaf nawaitu an a'takifa, sengaja aku berniat iktikaf di masjid ini fi hadzal masjid yauman, 1 hari atau 2 hari karena Allah Ta'ala. Nah, ini cara berniat iktikaf yang kedua ini. Dia berniat sengaja aku iktikaf 1 hari di masjid ini. Jadi kalau sudah berniat 1 hari itu Pak, mesti full 1 hari di masjid. Nah, nanti akan saya sampaikan perkara-perkara yang membatalkan iktikaf itu. Itu cara niatnya ya. Jadi yang kita lakukan di 10 akhir ini kadang kita cuma dapat 2 hari Bapak Ibu. 2 hari. Orang buat program 10 hari, kita cuma dapat 2 hari atau cuma sehari. Ya, maka ya dapat pahala 1 hari. 3 parit tadi itu kan. Nah, kalau cuma ikut 2 hari atau 3 hari di 10 akhir iktikafnya, kemudian mau dapat pahala 10 akhir, mana bisa dapat? Ya. Buat 1 ya dapat 1. Kalau iktikafnya selama 1 hari ya dapat 3 parit. Itu keutamaannya. Ya. Kadang orang kita nih Pak, dia cuma ikut 1 hari saja Pak. Tuh pengen pahala, dapat pahala 10 hari akhir. Nah itu tak bisa yang seperti itu. Ya buat 1 ya dapat 1, buat 2 hari ya dapat 2 hari pahalanya. Full 10 hari akhir dapat pahala 10 hari akhir. Nah, pas pula nanti di malam-malam dia beribadah di 10 akhir itu pas turunnya malam Lailatul Qadar, maka dia dapatkan keutamaan yang luar biasa lagi apa? Lebih baik daripada 1000 bulan itu. Ya, 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan itu. Insya Allah dia dapatkan kalau full 10 akhir itu. Karena 10 akhir itu dalam rangka itu Pak. Ya, dalam rangka apa? Mudah-mudahan berpas-pasan kita beramal ibadah di 10 akhir itu dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Dapatlah kita keutamaan 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Nah itu. Kemudian iktikaf yang ketiga. Jenis iktikaf yang ketiga, yakni iktikaf yang terikat dengan waktu dan secara terus-menerus. Iktikaf yang ketiga ini iktikaf yang terikat dengan waktu dan secara terus-menerus. Jadi orang kalau dia niat iktikaf 10 akhir itu mesti terus-menerus. 10 akhir itu ikut terus itu, 10 itu. Jangan ada yang bolong-bolong itu. 10 akhir itu ikut semua. Nah, seperti itu Pak. Nah ini agak berat sedikit nih Pak, yang 10 hari akhir. Tapi setidak-tidaknya itu tadilah dapat 1 hari jadilah. Ya di 10 hari akhir itu dapat 1 hari jadilah. Dapat keutamaan 3 parit tadi. Nah, dapat keutamaan 3 parit tadi. Atau dia dapat 2 hari jadilah. Yang bagusnya itu memang full 10 hari akhir. Bapak kerja, gimana caranya? Ibu kerja, keluar kerja itu membatalkan iktikaf gitu. Maka ini jarang dibahas. Ini fikih iktikaf. Yang sering dibahas itu keutamaan iktikaf, hadis-hadis tentang Nabi iktikaf 10 akhir. Cara pelaksanaannya secara fikih seperti apa?
Nah, ini mesti kita tahu ya secara fikihnya seperti apa. Baik. Jadi niat yang 10 akhir ini seperti ini Bapak Ibu. Nawaitu li'tikaf, Pak. Sengaja aku niat beriktikaf fi hadzal masjid, di masjid ini asyran mutatabi'an, 10 hari berturut-turut min awakhir Ramadan, dari 10 akhir Ramadan lillahi ta'ala. Wah, itu cara niatnya. Cara niat iktikaf 10 akhir. Sengaja aku niat beriktikaf di masjid ini 10 hari berturut-turut di 10 akhir Ramadan. Itu mesti 10 hari berturut-turut. Jangan niatnya 10 hari, ikutnya 1 hari. Nah, itu niat menyelisihi perbuatan, tidak boleh. Niat sholat 4 rakaat, yang dikerjakannya 2 rakaat, tidak boleh. Ini mesti kita perhatikan. Kalau sanggupnya 2 hari, niatkan 2 hari. Nah, kalau sanggupnya 1 hari, niatkan 1 hari. Dapat keutamaan besar kalau 1 hari full itu. 24 jam tuh Pak, masuk maghrib, keluar maghrib Pak. Nah, masuk maghrib, keluar maghrib itu 1 hari, dapat pahala 3 parit tadi itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau memang niatnya mau 10 akhir, ya niatkan 10 hari akhir mutatabi'an berturut-turut, ya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya 7 perkara yang akan membatalkan iktikaf seseorang. Ini 7 nih Pak, banyak juga mesti diingat, dicatat ya. Nah, baik, 7 perkara yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, berhubungan intim, berhubungan suami istri, batal iktikaf. Dia sedang iktikaf, ini contohnya ya. Dia sedang iktikaf, baru dapat 1 hari, atau belum sempurna lah 1 hari kita katakan. Malam habis sholat isya atau habis tarawih dia pulang dia ke rumahnya. Maaf, dia berhubungan intim dengan istrinya, batal iktikafnya. Nggak dihitung 1 hari lagi ke depan. Dia masuk maghrib baru ya, habis tarawih atau jam 1 jam 2 malam pulang dia, ya pulang dia balik ke rumahnya. Maaf, berhubungan intim dia, berhubungan badan dengan istrinya, maka batal iktikafnya. Ini yang mesti kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian mencampuri istri-istri kalian itu sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid, kata Allah. Jadi ada kisahnya nih Bapak Ibu, ada ceritanya. Sahabat pas malam-malam nih Bapak Ibu pulang ke rumah, ya, berhubungan intim dengan istri, maka turunlah ayat ini. Ada lagi yang mengatakan Bapak Ibu pada sebagian tafsir lewat pintu belakang. Sahabat ini pulang ya tengah malam keluar masjid, kemudian masuk ke rumahnya lewat pintu belakang karena malu dia sedang beriktikaf. Orang iktikaf tidak boleh pulang. Ya. Kecuali hal-hal yang penting, tidak pulang itu mandi itu boleh. Mandi, ibu-ibu pulang sebentar buat makanan untuk berbuka, untuk sahur itu boleh. Mandi, buang air besar, buang air kecil tidak masalah, itu pulang ke rumah atau di masjid. Ya. Nah, tapi kalau pulang dia untuk itu tadi, maka batallah iktikafnya. Ya. Baik. Itu. Ayatnya jelas Bapak Ibu. Nah, itu pertama yang membatalkan iktikaf itu. Baik. Yang kedua yang membatalkan iktikaf itu gila. Sedang iktikaf gila dia, itu batal iktikafnya. Ya, hilang akal sehatnya. Baik. Kemudian yang ketiga yang membatalkan iktikaf itu mabuk. Nah, ini tidak usah dibahas lah ya. Tidak ada orang mabuk ya. Ada orang mabuk sedang iktikaf. Tapi mabuk itu membatalkan iktikaf. Nah, seperti itu. Yang keempat yang membatalkan iktikaf lagi, maaf, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Onani kalau laki-laki, perempuan masturbasi namanya. Maaf, ini mesti saya sampaikan Bapak Ibu. Ini fikihnya seperti itu. Jadi ketika dia iktikaf umpamanya, ya,
mengeluarkan sperma dengan sengaja, maka batal iktikafnya. Tuh, ya. Perempuan seperti itu juga, dia sedang iktikaf, dia masturbasi umpamanya, mengeluarkan sperma dengan sengaja, batal iktikafnya. Kalau di tengah hari puasa dia lakukan itu, batal puasanya, batal pula iktikafnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Itu ya. Kalau dia mimpi, tidak batal Pak. Dia iktikaf mimpi mimpi mengeluarkan sperma itu tidak membatalkan iktikafnya. Tapi kalau di tengah hari puasa, ya mimpi itu tidak juga membatalkan puasanya. Jadi kalau sengaja ya batal Pak. Mengeluarkannya dengan sengaja batal. Batal iktikafnya, batal pula puasanya kalau di tengah hari puasa. Kalau tidak sengaja seperti mimpi itu tidak ada masalah. Ya, baik. Kemudian selanjutnya yang kelima, murtad. Orang murtad, dia sedang iktikaf kemudian murtad, dia keluar dari Islam, maka batal iktikafnya. Kalau di tengah hari puasa dia murtad, batal pula puasanya, batal iktikafnya. 2 kali itu kena dia. Puasa batal, iktikaf pun batal. Itu orang murtad, ya, membatalkan iktikaf. Kemudian yang keenam, haid. Ya. Ibu sedang iktikaf, ya, belum sampai 1 hari lagi, kemudian maaf datang haid, ya, datang haid, maka batal iktikaf, pulang aja lah ke rumah. Nah, seperti itu, ya. Nah, jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh. Banyak juga perempuan yang ngeluh Pak. Ya. Iktikaf udah dapat 2 hari, niatnya tadi 10 hari nih, ya. Kemudian datang haidnya, dia mesti pulang Pak, karena dia berhadas besar, ya. Dia tidak boleh melanjutkan iktikafnya. Berarti dah dapat 2 hari, alhamdulillah, dah dapat tuh taman 1 hari 3 parit tadi, 2 hari 6 parit, dah dapat dia iktikaf, pahala iktikaf. Ya pulanglah, ya. Nah, ada lagi nanti yang begini Bu, pas mau bunyi beduk buka puasa, datang haid, onde katanya, onde katanya, ya. Capek-capek seharian menahan katanya, tidak usah. Itu dah dapat pahala, insya Allah dah dapat pahala full puasa, tidak kurang sedikit pun itu. Pahala dah dapat, tapi ya memang diqodho, mesti diqodho di hari yang lain, ya. Adapun sholat tidak perlu Bapak Ibu qodho, ya, untuk ibu-ibu lah dia. Adapun sholat tidak perlu ibu-ibu qodho waktu dalam keadaan haid itu udah rukhsah, keringanan dari Allah, tidak perlu itu diqodho. Tapi kalau puasa mestilah diqodho, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang membatalkan iktikaf selanjutnya yaitu keluar tanpa alasan. Keluar tanpa alasan. Dia sedang beriktikaf, niatnya tadi 10 akhir atau 3 hari akhir atau 1 hari di 10 akhir, dan niat seperti itu, maka seperti yang saya sampaikan tadi, dia mesti full itu. 1 hari itu mesti full. Kalau dia niat 2 hari mesti full. Kalau 10 hari mesti full. Itu. Nah, kalau dia keluar tanpa alasan, batal iktikafnya. Apa contohnya keluar tanpa alasan, Bapak? Dia sedang iktikaf kemudian dia keluar, bapak-bapaknya pergi ngopi dia kan, malam-malam kan, ngopi dia ke warung kopi. Nah ini gimana hukumnya? Batal iktikafnya. Ya. Yang banyak dilakukan sekarang ini sebenarnya Bapak Ibu, saya tengok ya kebanyakannya di masjid-masjid itu bukan iktikaf 10 akhir sebenarnya, tapi jenis iktikaf yang kedua tadi, iktikaf yang 1 hari, iktikaf yang 2 hari seperti itu. Jarang yang mengikuti 10 akhir full, itu jarang. Yang mengikuti 10 hari akhir full, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan tadi, itu jarang saya tengok. Atau yang lebih banyaknya lagi, kita ini iktikafnya itu sebenarnya iktikaf mutlak. Iktikaf yang pertama tadi, yang tidak sampai 1 hari tadi, masuk niat iktikaf, beribadah sejenak terus keluar, itu iktikaf mutlak. Gak termasuk di dalam iktikaf 10 akhir itu. Contohnya begini, yang sering terjadi begini. Dia datang ke masjid itu, dia ikut program 10 akhir, ya, iktikaf 10 akhir dia bilang. Nah, niatnya pun sudah 10 akhir iktikafnya. Tapi dia datangnya pas orang qiyamul lail malam, jam 2, jam 3, datang dia.
Sebelumnya dia tidur di rumah, itu tidak boleh. Tidur di rumah tidak boleh orang itikaf itu, itikaf 10 akhir itu. Ya, batal itikafnya. Nah, jadi dia datangnya cuma jam 2, jam 3 orang sholat qiyamul lail, tahajud berjamaah itu datang dia. Nah, nanti habis subuh, habis isyraq balik ke rumahnya. Nah, yang seperti ini tidak dikatakan i'tikaf 10 akhir. Itu namanya kembali ke i'tikaf yang pertama tadi, Bu. Pak, i'tikaf mutlak namanya itu. Jadi yang 10 akhir itu Pak memang disiplin, Pak. Ya. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh bawa bantal dia, bawa kasur, bawa kelambu dia i'tikaf. Ya itu, Pak. Itu baru asli 10 akhir. Itu baru asli i'tikaf namanya, bentuk bersuluk tuh, Pak. Nah, itu baru asli i'tikaf itu. Kalau yang datang cuma qiyamul lail malam datang, habis subuh, habis isyraq dia pulang, itu i'tikaf mutlak, jenis i'tikaf yang pertama tadi. Dapat pahala juga. Apalagi di bulan Ramadan ini kita buat kan itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang membatalkan i'tikaf itu. Apalagi keluar tanpa alasan ini. Keluar tanpa alasan. Dia pulang, tidur dia di rumahnya, batal i'tikafnya. Atau dia pulang nonton sinetron dia. Ya, siang-siang dia siap sholat zuhur, bosan dia di masjid kan. Nah, padahal i'tikaf itu mesti menahan diri di masjid itu. Mesti dia menahan dirinya, jangan keluar kemana-mana. Nah, siang dia pergi balik nonton sinetron, batal i'tikafnya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, atau tengah hari itu bosan dia di masjid, Bu. Nah, bawanya motornya pergi dia ke mall, Pak. Pergi dia ke mall, ngadem dia. Itu udah dekat-dekat maghrib, dekat buka puasa, balik ke masjid tuh, Pak. Batal i'tikafnya. Nah, Bapak Ibu, itu keluar tanpa alasan. Itu tidak penting. Kecuali keluarnya itu memang betul-betul penting untuk dia lakukan. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu pulang mandi ke rumah boleh. Itu tidak membatalkan i'tikaf. Pulang mandi tidak apa-apa. Ibu-ibu pulang buat makanan untuk buka, untuk sahur boleh, tidak batal i'tikaf. Ya, buang air kecil, buang air besar, qada hajat boleh, tidak batal i'tikaf. Ya. Nah, itu hal-hal yang penting. Tidak mesti mandi di masjid, Pak. Tidak mesti mandi di masjid, qada hajat masjid. Tidak boleh pulang kalau hal-hal penting seperti itu. Yang tidak boleh itu yang saya sampaikan tadi, tanpa alasan. Itu yang membatalkan i'tikaf. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama, Bapak Ibu. Jadi jangan orang i'tikaf 10 akhir, awak ikut pula i'tikaf 10 akhir tapi tidak ngerti fikihnya. Yang 10 akhir itu memang besar pengorbanannya, Bapak Ibu. Mesti ambil cuti, Bapak Ibu. Ya. Nah, pergi Bapak Ibu i'tikaf 10 hari akhir, pagi pergi kerja, batal i'tikaf. Kan penting kerja itu pasal betul, tapi tidak termasuk hal yang darurat dia. Kerja itu kan mencari nafkah wajib, betul, tapi tidak termasuk hal yang darurat, yang sangat penting untuk dilakukannya. Keluarnya itu membatalkan i'tikaf. Jadi memang dipilih-pilihlah hari-hari libur, Pak Ibu. Sabtu, Ahad, itu kan kosong tuh. Bawalah bantal dari rumah, Pak Ibu. Bawa kelambu, ya. Betul-betul i'tikaf kita. Nah, itu yang i'tikaf itu sampai 1 hari itu, ya di 10 akhir sampai 1 hari full lah, jadilah itu. Dan dapat pahala 3 hari tadi. Sabtu, Ahad dapat 2 hari, dapat pahala 6 hari. Karena lumayan tuh Pak, 1 hari itu antara langit dan bumi, jaraknya kita dari neraka itu dijauhkan oleh Allah, Pak. Besar pahala itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak tengok yang i'tikaf di Masjid Raya An-Nur itu, ya, yang di Masjid Raya Pasar Bawah, coba Bapak Ibu tengok di 10 akhir. Memang tidur di sana, Pak. Tidur di masjid itu. Tapi jangan tidur aja kan gitu. Tidur aja seharian tidur. Enggak, kenapa? Kita pergi i'tikaf tuh ya amal ibadah. Baca Quran diperbanyak, ya kan? Malam ikuti programnya, ya ada qiyamul lailnya, ada muhasabahnya, ya. Subuh nanti ada kajian ceramah subuh lagi. Nah, itulah programnya hari-hari. Nanti ada tahsin Qurannya. Nah, itu kita ikuti terus. Nah, tengoklah di Masjid Raya An-Nur tuh, Pak. Itu yang datang memang enggak balik-balik tuh, Pak, di dalam tuh semuanya. Menahan diri di situ, dapat 10 hari akhir itu luar biasa pahalanya. Ya. Jadi sekurang-kurangnya tadi saya sampaikan apa 1 hari jadilah. Ya. Nah, sekurang-kurangnya lagi ya orang pas salat qiyamul lail malam jam 2 ya kita datanglah. Nah,
Walaupun kita tidak full di masjidnya, datang jam 2 qiyamul lail kita datang ke masjid berjamaah, subuh selesai, isyraq selesai, baru kita pulang. Itu dapatlah pahala i'tikaf mutlak yang pertama tadi. Lumayan lah tuh. Itu sekurang-kurangnya daripada tidak ikut sama sekali, Pak. Kan ini ya. Daripada tidak ikut sama sekali. Ada di masjid kita di program 10 akhir, Pak. Ada. ada yang tidak keluar kemana-mana. Ada yang menetap di sini enggak, yang betul-betul di masjid itu ada enggak? Nah, coba Bapak Ibu, berapa orang betul yang mengikuti fikih i'tikaf itu? Anjuran tata cara ibadah i'tikaf secara fikih. Berapa orang cuma yang mengikuti itu? Enggak ada, Pak. Ya. Jadi kembali ke mana? Ya kembali ke i'tikaf yang mutlak tadi, i'tikaf yang pertama tadi namanya itu. Bukan i'tikaf 10 akhir. Nah, tapi yang kita kerjakan di 10 akhir ya namanya i'tikaf 10 akhir sebenarnya, karena kita lakukan di 10 akhir, tapi benar-benar i'tikaf 10 akhir enggak namanya. Tidak. Itu i'tikaf mutlak. Namun kita berharap karena kita lakukan di 10 hari akhir Ramadan ini ya dapatlah pahala berlipat ganda karena kita lakukan di bulan Ramadan di 10 hari akhir. Tapi saya bukan mematahkan semangat Bapak Ibu nih, enggak ya. Kalau yang secara fikihnya betul-betul i'tikaf itu 10 hari akhir itu memang tidak kemana-mana Bapak Ibu. Nah, itu yang secara fikihnya. Kita berharaplah Pak ya kepada Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita lakukan i'tikaf itu walaupun tidak full ya dapatlah berlipat ganda pahalanya. Karena yang di bulan Ramadan ini yang sunnah diberikan pahala wajib fardu, yang fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Nah, itu yang kita harapkan itu di situ. Ya. Baik, jadi itu fikihnya Bapak Ibu. Rukunnya, syaratnya yang membatalkan i'tikaf itu. Jadi i'tikaf tadi pun ada 3 macam, diingat ya. Yang pertama i'tikaf mutlak, i'tikaf biasa-biasa. Yang kedua i'tikaf sampai 1 hari full. Yang ketiga i'tikaf 10 hari akhir Ramadan full. Itu 3 jenis i'tikaf itu. Yang mana Bapak Ibu ikuti sekarang? Kan itu sudah dibagi-bagi macam-macam i'tikafnya. Itu dari kitab fikih itu Bapak Ibu, bukan saya merekayasa, saya ngarang-ngarang sendiri. Enggak, itu dari kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i kita. Jadi yang 10 akhir itu memang ketat, disiplin, tidak sembarangan. Ya, nah, baik. Kemudian kebiasaan Rasulullah SAW beriktikaf di masjid itu sudah beliau mulai sejak dari 10 awal. Nah, ini kebiasaan Rasulullah Bapak Ibu. Dari 10 awal Ramadan itu beliau sudah i'tikaf di masjid. Masuk 10 hari pertengahan beliau i'tikaf lagi. Kemudian diberitahulah beliau oleh Jibril bahwasanya malam-malam Lailatul Qadar itu diturunkan di 10 akhir. Maka Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf di 10 akhir Ramadan sampai beliau wafat. Dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Jadi awalnya kejadian i'tikaf Ramadan ini udah mulai dari 10 awal dilakukan oleh Rasulullah. 10 hari pertengahan juga Rasulullah biasa lakukan. Karena Rasulullah diberitahukan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir, maka Rasulullah pun senantiasa beriktikaf di 10 akhir. Terus menerus diteruskan oleh para istri-istri Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Nah, itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Berarti i'tikaf yang 10 akhir ini udah didiskon nih Bapak Ibu. Ya, udah didiskon. Sebenarnya dari 10 awal i'tikaf itu. Ya, 10 awal udah mulai Rasulullah i'tikaf itu. Memang berat nih Pak, tidak terkejar sama kita kalau ikut betul sunnah Nabi ya Pak ya. Tidak terkejar sama kita, berat. Kenapa? Karena ya maklum lah Pak ya, umat akhir zaman iman lemah. Yang pertama, kedua kecintaan kita terhadap keduniaan ini masih kuat nih Pak. Sama dengan saya di sebelumnya. Sama aja ya, bukan artinya saya sempurna nih berbicara seperti ini, tidak sama ya. Iya Pak. Nah, Rasulullah tuh Pak 10 awal udah i'tikaf, 10 pertengahan udah i'tikaf ya. Karena diberitahukan malam Lailatul Qadar itu turun di 10 akhir, maka beliau istiqomahkan di 10 akhir Ramadan terus setiap tahun, diteruskan oleh istri-istri setelah dia wafat. Nah, ya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Kita ini 10 pun tidak full, dapat 3 hari, dapat 2 hari. Dapat 1 hari, dapat sekejap aja malam ikut qiyamul lail berjamaah jadilah daripada enggak kan ini Ibu hadirin yang dimuliakan. Baik.
Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis dari jalur Ibunda Aisyah ya. Hadis dari jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 akhir, syadda mizarahu, maka beliau mulai mengencangkan ikatan kain sarungnya. Jika masuk 10 akhir, beliau mulai mengencangkan ikatan kain sarungnya itu. Untuk apa? Wa ahya lailahu, dan kemudian beliau semakin giat, semakin tekun di dalam beramal ibadah untuk menghidupkan malam-malam 10 akhir itu. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan ahli keluarganya untuk menghidupkan malam-malam 10 akhir itu. Nah, ini kebiasaan Rasulullah nih Pak. Masuk 10 akhir mulai dia ikat kain sarungnya kencang-kencang. Ya. Maksudnya apa? Biar kuat, jangan melorot, karena memang betul-betul kuatlah ibadah Rasulullah di 10 akhir ini Pak. Betul-betul ditambahnya ya, bilangan rakaatnya, lamanya qiyam. Tuh, maksudnya seperti itu. Mengikat kain sarung lebih kencang itu ketika 10 akhir. Nah, baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu memang amal ibadahnya luar biasa. Ya. Amal ibadah seorang insan kamil, manusia yang sempurna. Maka bisa kita contoh, karena Rasulullah SAW ini memang uswah. Dikatakan di dalam Al-Quran uswah ya, sebagai panduan, contoh untuk kita tiru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis lagi dikatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari jalur Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, man i'takafa 'ashran fi Ramadan, sesiapa yang beriktikaf 10 hari akhir bulan Ramadan full, apa pahalanya lagi? Kana hajjatain wa umratain, dia dapatkan pahala 2 kali berhaji, 2 kali berumrah. 2 kali pergi haji, 2 kali pergi umrah. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Banyak lagi keutamaan-keutamaannya Bapak Ibu. Yang kita harapkan tadi itu tadi Bapak Ibu. 1 hari full Allah jauhkan kita dari api neraka itu sejarak 3 parit. 1 parit itu antara langit dan bumi jauhnya. Masya Allah. Kalau full Pak, coba sesekali Pak full kan sehari. Full kan sehari masuk maghrib, keluar maghrib. Jangan lakukan yang membatalkan tadi itu. Kecuali keluar Bapak tadi itu yang penting-penting saya sebutkan tadi itu boleh, tidak membatalkan. Nah, itu Pak, untuk mendapatkan 3 parit itu. Kita datang cuma malamnya. Sekali lagi saya sampaikan, datang jam 2, salat subuh, habis Isra pulang dia. Mau dapat pahala 3 parit tak bisa. Tidak dapat mah. Nah, ini beda-beda keutamaannya. Jadi amal ibadah ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, lipat ganda pahalanya itu terletak di susah payahnya kita. Itu kaidah di dalam beramal ibadah. Usul fiknya seperti itu. Imam Zarkasi mengatakan apa dalam usul fik beliau? Beramal ibadah ini Bapak Ibu, kullama kasura wa syaqqa, setiap kali kita beramal ibadah, semakin besar perjuangan kita untuk melakukan amal ibadah itu, semakin susah payah kita melakukan amal ibadah itu, maka disitulah letaknya lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin sulit kita mengerjakannya, ya semakin besar pengorbanan kita untuk mendapatkannya, maka sebesar itulah pahala yang kita raih, dilipat gandakan pahala yang kita dapatkan itu. Jadi kalau buat sedikit ya dapat sekedar yang kita lakukan itu, buat banyak dilipat gandakan lagi. Nah, itu kaidah di dalam beramal ibadah. Ini Bapak Ibu subuh-subuh dari rumah dingin-dingin datang juga ke masjid, gerimis datang juga ke masjid, hujan lebat pun datang juga ke masjid. Nah, itu lipat ganda pahalanya itu Pak. Karena susah payah itu, ada perlawanan di situ. Sekali lagi, amal ibadah ini semakin besar perlawanannya, ya pengorbanan kita untuk melakukannya, semakin besar pula pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tentang itikaf ya, pembahasan kita ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang itikaf nih? Silakan. Ya. Apa tuh? Hah? Penyanyi-nyanyi.
Di gereja nyanyi Pak, masjid tak boleh nyanyi ya. Di gereja boleh nyanyi, di masjid tak boleh. Ya Pak, silakan. Oh nyanyi apa Bapak tanya nih? Nyanyi Islami gitu, kayak selawat, apa nasid, anasid gitu boleh. Kalau dangdut koplo tak boleh dalam masjid. Nah, ya lanjut Pak. Ya. Macam Silakan Bu, siapkan pertanyaan Bu tentang itikaf nih, biar afdol itikaf kita Bu, biar tertuntut. Ada fikihnya ya, silakan. enggak dengan etika Ya. Sholat malam. Jadi sholat malam itu apakah semuanya ayat kan bagus? Ya. Jadi macam sholat tahajud itu apakah ada yang baik lebih terbaik? Ayatnya. Ayatnya Pak ya. Gini Pak, Allah katakan dalam Al-Quran faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi di dalam sholat ini Pak baca aja yang kita hafal. Nah, itu jawabnya itu Pak, simpelnya jawabnya itu. Pakai ayat saya jawab itu Pak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an kata Allah dalam Quran. Baca aja lah apa yang hafal. Kalau kita tahajud qiyamul lail atau qiyam Ramadan di malam-malam Ramadan itu, kita hafalnya ya Al-Hakumut Takasur, rakaat pertama, rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Seperti orang-orang tua itu dulu kan tarawih itu Pak baca Al-Ha kulhu, kayak itu 10 surah. Tidak ada masalah tuh Pak. Yang mudah bagi kita, yang hafal sama kita, itu aja yang kita baca. Tapi kalau imam nih Pak, tergantung dia. Kalau hafalannya banyak, hafiz Quran dia ya silahkan bacalah panjang-panjang, tidak ada masalah. Ya, cuman nanti di sini imam harus pengertian dengan makmum. Secara fikihnya begini Bapak Ibu. Kenapa hikmah? Ini kita berbicara tentang hikmah. Apa hikmah? Imam itu sunat menengok ke belakang sebelum sholat. Apa hikmahnya? Nah, maksudnya begini Pak. Ya. Memang itu kan baik, semua ayat itu kan baik. Iya. Macam sholat duha, ini ayatnya kan begitu ya Pak. Iya. Yang kita hafal. Ya. Yang kita hafal. Jadi yang terbaiknya gitu. Maksudnya itu misalnya sholat duha itu sedapat mungkin kalau dapat kita ini ayatnya ayat duha itu kan begitu. Iya. Doanya pun ini ayat duhanya. Ada. Doanya kita ada. Doanya Ada. kan begitu. Ya. Jadi yang aku maksud itu memang betul yang Pak bilang itu, tapi yang aku maksud itu yang baik lebih terbaik kan gitu. Iya. Jadi Bapak mau sholat apa sekarang nih? Sholat Sholat tahajud. Tahajud. Ya. Apa ayatnya? Ayat yang terbaiknya gitu. Ya. Kalau memang ayat yang terbaik itu Pak Al-Baqarah, Al-Imran. Itu yang terbaiknya. Karena Nabi itu baca malam sampai bergetar kakinya Pak, sampai pecah-pecah tumitnya, ya, sampai bergetar kakinya. Apa kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, kenapa sampai sebegininya? Engkau ini kan maksum ya Rasulullah, engkau ini kan suci, bersih dari dosa. Apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sholat malam Rasulullah itu bergetar kakinya Bapak Ibu. Kenapa bergetar tuh Bapak Ibu? Saya tanya, kenapa bergetar? Karena saking lamanya qiyam, tulal qiyam, panjang berdiri. Jadi Bapak Ibu kalau yang afdal Bapak Ibu tanya Al-Baqarah ayat itu untuk rakaat pertama Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Ya. Nah, nanti rakaat kedua Al-Imran. Nah, silakan kalau hafal. Kalau enggak pakai mushaf. Ada Pak, di sebagian masjid ada Pak, di depan dekat Anwar ada Anwar. Nah, pakai rihal tinggi itu dia Pak, stand ya, pakai stand itu. Nah, bukalah Quran kan. Baca aja satu rakaat itu satu halaman. Nah, satu rakaat satu halaman. Satu rakaat lagi rakaat kedua satu halaman pula. Nah, satu lembar tuh. Nanti selesai salam balikkan lagi Bu. Nah, itu balikkan lagi. Baca satu rakaat satu halaman. Satu rakaat satu halaman. Nah, itu Pak. Kalau yang afdol Bapak bilang yang panjang Pak ya. Itu. Cuman kalau saya sampaikan tadi itu yang hafal. Kalau kita tidak apa ini kan baca yang kita hafal aja lah. Kulhu hafal, kulhu baca. Ada sahabat Bapak Ibu baca kulhu aja terus setiap rakaat. Setiap rakaat baca kulhu aja. Mengadulah sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada satu orang sahabat mendengar. Kemudian sahabat ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini baca kulhu terus nih ya Rasulullah. Sholat kulhu terus. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Ya. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi yang suka baca kulhu, kenapa kau baca terus kulhu? Aku cinta dengan ayat itu ya Rasulullah. Aku cinta dengan ayat, maknanya itu apa itu? Aku cinta dengan ayat itu. Nah, lihatlah, Rasulullah tidak melarang. Nah,
Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Intinya di sini kalau jadi imam, saya sambung lagi masalah tadi Pak. Intinya di sini kalau kita jadi imam, baca panjang-panjang ini harus diagak-agak juga. Kenapa harus diagak-agak? Tengok makmum di belakang. Ini fikihnya Pak, secara fikihnya nih. Makanya imam walaupun hafiz 30 juz, kalau tidak ngerti fikih, tidak afdol jadi imam. Kenapa? Fikih sholatnya maksudnya. Dia mimpin sholat itu dia ngerti fikih sholat enggak? Jangan mengandalkan hafiz 30 juz saja. Jangan mengandalkan suara bagus saja, ngerti fikih enggak? Nah, ini Bapak Ibu. Boleh baca 1 juz 1 malam silahkan kalau memang dah itu programnya enggak ada masalah lah. Yang tua-tua jangan pergi ke situ lagi. Nah, kan begitu maksudnya Bapak Ibu. Tapi kalau di masjid biasa-biasa ini kita tidak ada program 1 juz 1 malam atau sholat 5 waktunya, itu imam harus mengagak-ngagak makmum. Maka saya sampaikan tadi yang tadi Pak ya, ada saya singgung tadi. Kenapa makmum itu sunnah melihat ke belakang sebelum mendirikan sholat? Tengok, istau sufufakum, lurus, rapatkan saf. Itu bukan tugas melurus merapatkan saf aja tuh Bapak Ibu. Jangan kaki orang aja ditengok, ini secara fikih Pak ya. Ketika dia menghadap kepada makmum itu jangan kaki makmum aja yang dipandang. Saf makmum aja. Tengok muka makmum tuh. Tengok wajahnya satu-satu. Ada nak yang putih berubah-ubah, ada nak yang kakinya 6. Paham ibu kaki 6? Kursi berapa kakinya? Kakinya 2, 6 rumah. Iko yang berkursi 6 orang di situ ya, kakinya 6 masing-masing. 6 orang pula, siapa 3, sana 3. Yang model ini janganlah baca lama-lama. Agak-agak sedikit. Maka Nabi ingatkan, bila amma ahadukumun nas, apabila kalian jadi imam sekalian orang banyak, falyukhaffif, ringankan sedikit kata Nabi. Baca jangan panjang-panjang, rukuk jangan lama-lama. Tengok Bu, Nabi ini luar biasa ketika jadi imam. Allahu Akbar. Dengar suara bayi Bu menangis. Dengar suara bayi menangis, Nabi cepat sholat langsung. Siap sholat Nabi bilang tuh anak siapa? Tengok ya kata Nabi. Tengok. Perhatiannya Rasulullah SAW itu. Luar biasa. Imam pun seperti itu. Kalau ada banyak tua-tua di belakang, tak usah baca panjang pula, Yasin pula, ayo baca. Ya, baca pendek-pendek, tengoklah, sesuaikan kondisi. Kalau gagah-gagah semua lantaklah. Limron rakaat pertama, ya, Yasin rakaat kedua, apa ya. Ada yang mau tanya, Ibu, ini lah Bu. Ya, silakan Bu. Oh, itikafnya cuma malam ganjil aja. Ini yang pintar ini Bu. Ya, orang 10 akhir tuh, ya kita kan tak tahu 10 akhir itu yang ganjil dia mana saja itu. Nanti turunnya Lailatul Qadar kita tak tahu. Datang dia memang dintanya malam ganjil aja Pak. Malamnya dia datang sholat mulai berjamaah di masjid itu. Cuma malam ganjil ya, malam 27 lah kita anggap seperti itu ya. Datang dia malam 27 ya boleh, silakan. Intinya saya bahas tadi itu kan sampai tidak 1 hari full. Kalau sampai 1 hari full dia hari ke-27 itu Pak, sampai 1 hari full, insya Allah dapat pahala besar. 3 hari tadi itu pahala besar 3 hari. Cuman kalau dia datang malam 27, pas orang Qiyamul Lail itu berjamaah dia datang, pagi salat subuh selesai balik dia ke rumah lagi. Itu tidak sampai 1 hari. Dapat dia iktikaf yang pertama tadi. Iktikaf apa jenisnya tadi? Iktikaf mutlak. Itulah yang dia dapat. Tak dapat apa 3 hari. Dapat apa? Senantiasa beribadah kepada Allah. Itu pahalanya. Dia dapatkan pahala senantiasa beribadah kepada Allah selama dia di dalam masjid itu. Ya. Sebenarnya itu tidak lagi dinamakan iktikaf 10 akhir. Kan udah dibilang tadi kalau iktikaf 10 akhir tadi itu mutatabi'an, berturut-turut dia mengikutinya, berterus-terusan. Itu bolong-bolong namanya tuh. Yang diintainya malah ganjil. Tapi pintar juga dia kayak gitu. Intinya gini Bu, intinya full dia dapat 1 hari dapat pahala besar. Walaupun bolong-bolong tidak ada masalah, tapi bukan iktikaf 10 akhir namanya. Ya. Tapi dapat pahala besar, ya. Tidak ada masalah Bu. Mudah-mudahan kita lakukan itu di bulan Ramadan nih kan 10 hari akhir walaupun tidak berturut-turut, ya, malam-malam ganjil aja, tapi insya Allah dapat pahala besar. Banyak pahalanya dulu. Kalau pulang pagi juga dapatnya pahala. Dapat pulang pagi ya Bu. Kalau kita mulai jam 1 malam, kita itikaf. Pagi ini suruh pulang lagi. Oh itu itikaf mutlak tuh Pak, dapat pahala itikaf mutlak. Yang 3 hari tadi tidak dapat dia, keutamaan 3 hari tadi dia tidak dapat. Yang dapat dia cuma pahala itikaf mutlak. Apa itu?
Selama dia berada di masjid itu, selama itulah dia dianggap beribadah kepada Allah. Walaupun dia datang cuma qiyamul lail malam, habis itu dia duduk-duduk lagi Pak. Baring-baring dia tidur, itu dianggap beribadah terus tuh Pak. Dapat pahala ibadah terus dia. Dicatat terus sama malaikat itu. Nah, apalagi yang full 1 hari itu 3 parit dia dapat. Ya. Onani batal lah puasa. Onani batal puasa Pak. Kalau waktu itikaf dia batal pula itikafnya. Kan itu tadi saya sampaikan. Kalau onaninya malam, itikafnya batal puasa, enggak batal kan malam enggak puasa. Malam berani. Hah? Malam berani. Apa? Malam berani. Malam itikafnya dia sedang itikaf enggak? Enggak. Oh, enggak itikaf enggak mana-mana dong. Tapi itu perbuatan yang enggak jelas itu makruh hukumnya. Iya. Bu, ada lagi Bu? Silakan Bu. Tentang itikaf nih Bu. Yang ragu-ragu silakan. Ibu 10 akhir nih semua nih. Iya. Tapi tidak ada yang tetap ya. Saya bukan mematahkan semangat ibu. Tetap dapat pahala itikaf dapat. Ya, tapi itikaf jenis yang mana tadi? Yang 3 tadi itu. Betul. Kalau sampai 1 hari itu di 10 akhir ini mantap tuh. 1 hari full menempati di masjid. Tak keluar kemana? Tidak melakukan 7 perkara yang membatalkan tadi. Besar pahalanya. Mandi boleh Bu. Ibu pulang mandi. Apalagi qadha hajat, buang air kecil, buang air besar, itu yang penting itu. Tidak mesti ibu yang melakukan itu. Ya, nggak mungkin nggak mandi itikaf seharian tuh gimana tuh, ya kan? Masa untuk buka puasa, untuk sahur boleh ibu pulang. Nah, yang nggak boleh itu ibu pulang, ibu niat itikaf tapi ibu pulang tidur di rumah nggak boleh. Atau nonton sinetron ibu di rumah nggak boleh. Atau ibu jalan-jalan ke mall beli kue, beli apa, padahal itikaf di masjid nggak sah, itikafnya batal. Memang Bu semakin di penghujung Ramadan ini semakin diskonnya besar di pasar. Ya, semakin di penghujung Ramadan diskon baju, diskon kue semakin besar. Godaannya kuat Bu, godaannya kuat. Nah, maka di situ kalau Ibu berhasil ya menahan diri, kalau kita itikaf tidak kemana-mana itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Memang di 10 akhir ini tidak semua orang yang sanggup. Tapi saya sarankan tadi setidak-tidaknya dapat 1 hari full jadilah. Nah, di 10 akhir itu dapat 1 hari full jadilah. Atau yang udah ibu lakukan ini yang boleh pagi-pagi kerja tidak apa-apa, cuma tidak dapat itikaf 10 akhir pahalanya. Itikaf mutlak namanya itu. Dapat pahala samanya. Di bulan Ramadan itu tentu berlipat ganda pula lagi Pak yang sunat tadi itu. Nah, itu. Dah Bu. Ada lagi Bu? Bapak ada mau tanya lagi Pak? Ini rajin bertanya apa? Apa lagi Pak? Buka bentuk kain apa? Hah? Buka bentuk kain. Apa? Buka bentuk kain. Tak paham saya. Apa? Atau boleh bentuk kain. Miliki. Tidak tahu tanya apa Bapak? Apa? Tidak paham saya. Bahasa Bapak ini tidak paham. Ada lagi Bu? Dah pas Bu? Insyaallah. Ya, yang mudah-mudahan niat kita nih yang penting Bu, niatnya ya. Niat kita itikaf. Jadi jangan salah cara niatnya Bu ya. Berarti ibu tuh posisinya itikaf mutlak. Jadi niatnya begini pas masuk masjid itu. Sengaja aku beritikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Itu niatnya berarti Bu. Kalau ibu tidak tetap di masjid seharian full, niatnya jangan begini. Sengaja aku bertikaf dari ini 10 hari akhir. Tapi yang keluar Pak, datang malamnya atau pagi aja pasti rapahnya. Itu tidak bisa gitu. Berarti yang cocoknya niat ibu, yang itikaf ibu lakukan sekarang ini karena ibu tidak menetap full 1 hari 24 jam, niatnya begini Bu. Jadi sesuaikan niat dengan pelaksanaannya. Biar jangan sia-sia amal ibadah kita. Apa niatnya? Sengaja aku beritikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Tuh Bu, itu niat itikaf mutlak tadi tuh. Nah, jangan salah niat, ya. Niat 10 akhir berturut-turut, rupanya 3 malam itu ya. 1 malam pula datangnya. Nah, itu tidak sesuai dengan niat. Baik, dan kurang sih, maaf. Mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita dapat kita terapkan di amal ibadah kita di 10 akhir Ramadan ini agar amal ibadah kita
afdal dan afsah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.